Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian dasar perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Ikhwan. Untuk NIM saya 2308 1020 1144. Perkenalkan, nama saya Kosa Aferin Latijunov. NIM saya 2308 1020 1067. Untuk lanjut ke materi, pengertian dasar perusahaan. Menurut KBBI, definisi perusahaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dan perusahaan juga merupakan tempat di mana terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa yang kemudian dijual kepada masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna memproduksi suatu barang atau jasa agar dapat menciptakan keuntungan sebanyak mungkin. Perusahaan akan memproduksi barang atau jasa yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut UU nomor 8 tahun 97, perusahaan diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dan tetap dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik itu yang diselenggarakan perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berada di wilayah Indonesia. Selain pasal itu, ada pasal lain UU nomor 3 tahun 82 yang mengatur tentang badan usaha wajib daftar perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai sebuah badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah NKRI yang bertujuan menghasilkan keuntungan Dari kedua pengertian menurut UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh sejumlah orang untuk menjalankan sebuah bisnis komersial atau bisnis industri, yang kemudian perusahaan bisa diatur dengan berbagai cara untuk memenuhi tujuan pajak dan kewajiban keuangan lainnya. Hal ini bergantung pada hukum perusahaan dalam yurisdiksinya. Kemudian berdasarkan pengertian tadi, suatu organisasi dapat disebut sebagai perusahaan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu 1. Perusahaan terdapat bentuk usaha yang jelas, diketahui secara jelas siapa pemiliknya, dan perusahaan berbadan hukum atau tidaknya. Yang kedua, perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Untuk yang ketiga, perusahaan menjalankan kegiatan produksi yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat tetap. Yang keempat, segala kegiatan yang dilakukan perusahaan dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang tertutup-tutupi. Dalam mendirikan sebuah perusahaan terdapat 2 unsur pokok yang menjadi fondasi berdirinya sebuah perusahaan. Yang pertama adalah bentuk usahanya, dan yang kedua adalah jenis usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk jenis perusahaan berdasarkan bentuk, ada yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, itu yang kelima perusahaan berbentuk koperasi. Perusahaan perseorangan, perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan manajemen yang ditangani langsung secara perorangan. Biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, serta segala bentuk risiko dan tanggung jawab ditanggung secara pribadi. Dalam hal ini, perusahaan perseorangan tentunya memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha, karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan. Contoh dari perusahaan perseorangan antara lain bengkel, rumah makan, dan toko kelontong. Firma
Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. Modal perusahaan dalam bentuk firma berasal dari setoran langsung yang terkait dalam kesepakatan bersama, sedangkan pembagian labanya didasarkan sesuai jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota firma. Contoh perusahaan yang menggunakan firma antara lain perusahaan Nike, Vans, Converse, dan lain-lain. Perseroan komanditer, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Pembagian hasil usaha biasanya sudah ditetapkan dengan tertera dalam perjanjian pembentukan awal perseroan komanditer atau CV. Yang porsi pembagian hasil usaha biasanya ditentukan dari modal dan tanggung jawab masing-masing pihak. Contoh dari perseroan komanditer antara lain CV Catur Pangan Indonesia, CV Bumi Makmur, dan lain-lain. Perusahaan terbatas, badan usaha yang merupakan badan hukum. Kehadiran perseroan terbatas atau PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran perseroan terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Contoh perusahaan terbatas antara lain PT Pertamina, PT PLN, PT Bank BRI, PT Telkom Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam mengupayakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Contoh dari koperasi antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi pasar, koperasi unit desa, dan lain-lain. Jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada perusahaan manufaktur atau industri. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau produk jadi, sehingga dapat dijual kepada konsumen. Yang kedua merupakan perusahaan jasa. Perusahaan ini menjual atau memberi layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen seperti bank, transportasi, kantor angkutan, asuransi, dan lain-lain. Perusahaan yang ketiga ada perusahaan dagang. Perusahaan ini usaha utamanya yaitu membeli suatu barang dan kemudian menjual kembali kepada para konsumen. Yang keempat, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ini berkegiatan mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam seperti penangkapan ikan di laut bebas, perusahaan pertambangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada perusahaan agraris. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian atau perkebunan, baik sebagai produsen, distributor, maupun pengolah produk-produk pertanian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah kewawasan Anda. Terima kasih atas perhatiannya.